Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela dari Prodi PPKN Angkatan 19A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal-pasal yang terdapat di Omnibus Law yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti kita ketahui, Omnibus Law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan atau substansi pengaturannya berbeda menjadi satu pengaturan dalam satu hukum. Alih-alih perlindungan pekerja, RUU Cipta Kerja justru berpotensi membuat pasal ketenagakerjaan kembali terpinggirkan, tergerus oleh kebutuhan investasi dan ekonomi. Padahal, dalam hubungan industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah. Beberapa pasal yang dinilai akan merugikan buruh atau pekerja adalah: yang pertama, pasal 88 dalam Undang-Undang Cipta Kerja berbunyi, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, satuan hasil. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Amnesty International, pasal tersebut memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah dalam kurung sistem upah persatuan. Tidak ada yang menjamin bahwa sistem besaran upah persatuan untuk menentukan upah minimum di sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum. Pasal yang kedua adalah penghapusan pasal 91 di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, ayat 1, peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila persetujuan upah tersebut lebih rendah daripada upah minimum dalam peraturan perundang-undangan, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar para pekerja sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Jika dilanggar, pengusaha akan mendapatkan sanksi. Menghapus pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini akan berujung pada kurangnya pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang. Dengan kata lain, kemungkinan besar pengusaha akan memberikan upah yang lebih rendah kepada pekerja dan tidak melakukan apa-apa karena tidak ada lagi sanksi yang mengharuskan mereka melakukannya. Yang ketiga adalah pasal 77 dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi, ayat 1, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Batasan waktu kerja dalam pasal 77 ayat 2 masih dikecualikan untuk sektor tertentu. Detail skema masa pekerja dan sektor tertentu yang dimaksud akan dijabarkan lanjut melalui peraturan pemerintah.
Ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya perbedaan batas waktu kerja bagi sektor tertentu dan kompensasinya akan dapat merugikan pekerja di sektor-sektor tertentu karena mereka dapat diminta untuk bekerja lebih lama dan menerima pembayaran untuk lembur yang lebih rendah dibandingkan pekerja di sektor lain. Pengaturan kebijakan waktu kerja yang tidak jelas dinilai menjadi celah sebagai terbukanya eksploitasi terhadap pekerja. Banyak hal kontroversial yang selama ini kasusnya menimpa pekerja. Walau instrumen hukumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi tidak dipatuhi atau dijalankan oleh perusahaan. Terlebih lagi ketika memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengatur waktu kerja terhadap pekerja. Hal ini akan semakin menjerumuskan nasib pekerja di bawah jurang eksploitasi. Dengan adanya sekelumit permasalahan dalam RUU Cipta Kerja tersebut, baiknya kita semua mengevaluasi kembali tentang semua nilai-nilai dalam Pancasila sebagai cara pandang bangsa Indonesia, baik itu cara pandang hukum, cara pandang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan meletakkan Pancasila sebagai kacamata dasar. Tentu, ini bertentangan dengan sila-sila yang ada di Pancasila, termasuk sila keempat dan sila kelima. Untuk sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Omnibus Law bertentangan dengan inti dari sila tersebut, yaitu tentang musyawarah atau permusyawaratan, di mana dalam sidang perumusan RUU Cipta Kerja ini, rakyat sebagai perwakilan dari para pekerja-pekerja kelas bawah tidak bisa lagi menyalurkan aspirasi maupun pendapatnya mengenai RUU tersebut. Walaupun anggota DPR pada saat itu datang untuk mewakili rakyat, tetapi itu tidak cukup dalam menampung semua aspirasi dari semua rakyat, terutama yang bekerja sebagai buruh. Tentu, hal ini sangat bertentangan dengan makna sila keempat, yaitu tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk sila yang kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini, Omnibus Law bertentangan dengan keadilan yang diterima antara investor yang datang dan bekerja buruh kelas bawah maupun menengah, di mana buruh yang dipekerjakan oleh investor tersebut mendapat upah yang lebih sedikit daripada upah yang selayaknya mereka dapatkan sebelum adanya Omnibus Law ini. Sedangkan investor yang mempekerjakan mendapatkan upah yang tinggi. Demikian penjelasan mengenai pasal-pasal yang terdapat di Omnibus Law yang tidak sesuai dengan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.